Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-149. Sunan Kabanaran datang ke Ponorogo. Setelah membaca surat dari Pangeran Mangkunagara, Sang Raja Kabanaran mengumumkan kepada pasukan untuk bersiap berangkat ke Madiun. Esok harinya tanda perangkat telah dipukul dan pasukan berbondong-bondong masuk ke negeri Madiun. Bupati Madiun telah meninggalkan tempat sehingga kota dalam keadaan kosong. Tetapi sebelumnya mereka sudah mengirim surat kepada Mas Ronggo. Meski sudah kosong, sang raja bermarkas di tepi sungai. Tak mau menempati kediaman si bupati. Sampai di kota Madiun pukul 11 siang. Pukul 5 sore para bupati menghadap sang raja. Sang raja kemudian menggelar pertemuan dengan para bupati dan para mantri. Mas Ronggo Wirasantiko dan Adipati Jayaningrat datang membawa dua bupati Madiun yang telah menyerah. Sang raja menyapa kedua bupati Madiun. Kanda Mangkunagara, apakah selamat? Dan juga Dinda Martoloyo. Majulah dan berbaktilah kepadaku. Dua bupati maju ke depan untuk sungkem kepada sang raja dan menyatakan penyerahan diri. Sang raja berkata kepada sang putra, Pangeran Adipati Anom, engkau berbaktilah kepada kedua uakmu itu. Pangeran Adipati Anom berbakti kepada kedua pangeran Madiun, Pangeran Mangkunagara dan Pangeran Martoloyo. Suasana menjadi cair dan penuh canda antara kedua bupati Madiun dan para punggawa Sunan Kabanaran. Sang raja berkata, Kanda, engkau bergantilah nama, supaya tidak sama dengan keponakan Anda si Mangkunagara. Yang tua mengalah saja. Sekarang Anda bernama Pangeran Mangkudipuro. Wahai para bupati semua, saksikanlah. Para bupati menyatakan siap melaksanakan perintah sang raja. Sang raja berkata lagi, Kanda, Anda bersiaplah bersama Dinda Martoloyo. Aku akan mengajak kalian ke Ponorogo. Aku akan berangkat besok pagi bersama pasukan berkuda Madiun semuanya. Sang raja kembali ke pondokan dan para bupati juga pulang ke pondokan masing-masing. Malamnya tak diceritakan. Paginya suara tanda berangkat telah terdengar bersautan. Bende, gong beri dan tambur bergemuruh. Sang raja berpakaian lengkap dan turun ke padang luas, tempat para prajurit berkumpul. Berkata sang raja, semua prajuritku, minggirlah ke kiri dan ke kanan dan ke belakang. Orang Madiun semua berada di depan. Sudah dihitung pasukan berkuda Madiun. Semua berjumlah 2.400 prajurit. Pasukan darat berjumlah 4.000 prajurit. Semua telah berkumpul memenuhi tanah lapang. Prajurit darat disuruh maju di belakang pasukan berkuda. Lalu 2.400 kuda disuruh bergerak memutar 3 kali di hadapan sang raja. Berkata sang raja, Ronggo, apakah pasukan itu sudah siap? Dalam pandanganku tidak ada bobotnya. Menyembah Mas Ronggo dan berkata, memang belum benar dalam berperang. Kalau dalam tata gelar sudah bagus. Orang Pajang dan Mataram kalau sampai berkumpul sebesar ini dan berkuda seperti cara orang Madiun, takkan dapat dilawan. Berkata sang raja, orang Pajang begitu berlatih kuda langsung dibawa perang. Sang raja memberi perintah, pasukan Madiun berangkatlah dahulu. Pasukanku yang akan menyambung di belakang. Pasukan dalam saja, para bupati yang lain di belakang. Para bupati berbaris di belakang semua. Pasukan Madiun berada di depan. Yang menyambung di belakang prajurit keparak berkuda sejumlah 1.400. Terlihat seperti lautan api busana prajurit yang bersinar mencolok. Para punggawa sang raja berjalan beriringan di kiri kanan. Mereka saling berbincang di sepanjang jalan. Dalam perjalanan berhenti semalam untuk istirahat. Paginya segera melanjutkan perjalanan. Pukul 11 pasukan sang raja sampai di Ponorogo. Pasukan Pangeran Mangkunagara sudah berbaris di alun-alun untuk menyambut.
Pasukan Ponorogo menyambut dengan tembakan senapan. Sang raja dipersilahkan masuk ke kediaman Adipati Surodiningrat yang dipakai sebagai pondokan. Pangeran Mangkunagara bergeser ke timur di kota Kartosari agar pasukan sang raja mendapat tempat. Kota Ponorogo dipenuhi pasukan sang raja. Paginya sang raja menggelar pertemuan yang dihadiri para kerabat dan para bupati. Pangeran Mangkunagara datang membawa para bupati yang menyerah dan anak-anak Adipati Surodiningrat untuk diaturkan kepada sang raja. Anak-anak Adipati Surodiningrat yang sudah datang sejumlah 23, sedang yang belum datang masih banyak. Sang raja menanyai nama-nama mereka. Urut dari yang tertua adalah Raden Martomanggolo, Raden Surodipraja, Raden Cokronegoro, Raden Purbokusumo, Raden Purwokusumo, Raden Brotokusumo, Raden Suraloyo, Raden Notodirwiyo, Raden Surodiwiryo, Raden Surodirjo, Raden Surodipuro, Raden Surowijoyo, dan Raden Brotodirjo. Tetapi sang raja hanya berkenan mengambil 4 orang dari anak-anak Adipati Surodiningrat. Anak yang tertua bernama Raden Martomanggolo. Adiknya yang bernama Surobroto sudah menjadi bupati di Kaduang. Nama Surobroto kemudian diberikan kepada Raden Martomanggolo dan diangkat sebagai bupati tua dengan tanah garapan 3.000 dan diberi nama Raden Tumenggung Surobroto. Surodipraja diberi tanah 2.000 dan diberi jabatan bupati dengan nama Tumenggung Surodipraja. Ada adiknya lagi yang diambil menantu oleh Raden Notokusumo, bernama Cokronagoro. Sudah diberi jabatan dengan nama Raden Tumenggung Notobroto dan dengan tanah garapan 2.000. Adapun Bupati Kaduang tetap menjabat seperti semula. Hanya namanya diubah menjadi Raden Tumenggung Brotowijoyo. Tanah Ponorogo seluas 2.000 diberikan kepada Pangeran Pakuningrat. Masih ada sisa tanah 4.000. Kemudian dibagi kepada sisa anak Adipati Surodiningrat yang lain, sejumlah 20. Tugas mereka sebagai mantri mendampingi sang kakak. 8 mantri membantu Tumenggung Surobroto, dan 2 bupati yang lain mendapat 6 mantri. Para anak Adipati Ponorogo ini kalau bermain tombak sangat tangkas, tak bisa diterobos. Sang raja sangat suka melihat para anak-anak Adipati Ponorogo ini. Kelak akan dibawa jikalau cakap dalam bekerja. Karena penampilan mereka sudah bagus dan meyakinkan. Sang raja sangat terkesan melihat anak-anak Adipati Ponorogo.